Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini selalu dipenuhi semangat dan hal-hal baik ya. Siap-siap, karena kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah yang benar-benar akan menguji emosi kalian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kecantikan hanyalah kulit luar, dan karma itu nyata adanya. Bayangkan, seorang istri diusir dari rumahnya hanya karena mertuanya yakin suaminya pantas mendapatkan yang lebih cantik dan lebih kaya, yaitu gundik suaminya sendiri. 2 tahun kemudian, saat si istri sudah sukses dan menyelenggarakan pesta besar, sang mantan suami dan mertua datang dengan senyum penuh kemenangan, sampai mereka melihat pria baru di sampingnya. Pria yang membuat wajah mereka langsung pucat pasi. Penasaran dengan akhir balas dendam elegan dari Anya? Sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian semua, like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir, absen dulu di kolom komentar ya. Komen nama, asal kota, dan ketik hadir. Ayo kita mulai. Ini dia, mertuaku meyakinkan suamiku untuk menceraikanku dan menikah dengan gundiknya dengan alasan lebih cantik dan lebih kaya. Hebat. Saya akan membuat bab 1 dari cerita, mertuaku meyakinkan suamiku untuk menceraikanku. Dengan gaya narasi yang mendalam, berfokus pada penceritaan, dan memastikan panjangnya minimal 1.500 kata, seperti yang Anda minta. Saya akan menggunakan nama tokoh, Anya, istri, Galih, suami, dan Buulan, mertua. Bab 1, bisikan di balik pintu. Anya berdiri di depan jendela dapur, memandang kosong ke taman belakang yang dulunya menjadi saksi bisu tawa renyahnya bersama Galih. Dulu, setiap pagi adalah ritual hangat. Galih akan memeluknya dari belakang saat Anya menyiapkan kopi, berbisik janji-janji masa depan di telinganya. Namun, pagi ini, yang ada hanyalah kesunyian yang dingin. Sudah 3 bulan terakhir, rumah mereka terasa seperti kotak es. Galih masih tidur di ranjang yang sama, tetapi jiwa dan perhatiannya sudah lama pergi. Pria yang dulu begitu protektif dan penuh gairah itu, kini berubah menjadi sosok asing yang hanya menyahut dengan dahaman pendek. Matanya terpaku pada layar ponselnya yang selalu ia pegang erat-erat, seolah isinya adalah rahasia negara yang tidak boleh disentuh siapapun. Anya menarik napas panjang, aroma kopi yang pekat pun terasa hambar di tenggorokannya. Ia tahu, perubahan ini bukan sekadar stres pekerjaan. Perubahan ini memiliki bau parfum mahal yang bukan miliknya, dan memiliki pola yang selalu berulang. Galih akan menghilang semalaman dengan alasan rapat mendadak. Kemudian pulang dini hari dengan kemeja yang rapi, terlalu rapi, seolah baru selesai dicuci, bukannya dipakai semalaman. Puncak kecurigaan Anya bukanlah saat Galih lupa ulang tahun pernikahan mereka, tetapi saat ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat keemasan menempel di jas Galih. Rambut Anya hitam gelap. Ketika ia bertanya, Galih hanya membentak, menuduh Anya mencari-cari masalah dan menjadi istri yang paranoid. Kata-kata itu menancap di hati Anya, lebih menyakitkan daripada tusukan pisau, karena itu adalah kali pertama Galih meninggikan suara padanya dengan kemarahan yang nyata. Hubungan mereka pun meluncur menuruni jurang. Percakapan mereka hanya seputar tagihan, atau sapaan basa-basi yang dipaksakan. Anya mencoba segala cara. Memasak makanan favorit Galih, membeli pakaian baru yang seksi, mencoba mengajaknya berlibur. Semuanya sia-sia. Galih menolak dengan alasan sibuk, atau yang lebih buruk, menatapnya dengan tatapan jijik yang membuat Anya merasa menjadi beban yang tidak diinginkan. Di tengah suasana mencekam ini, datanglah faktor ketiga yang semakin memperkeruh keadaan. Buulan, ibu mertua Anya. Buulan selalu memiliki standar yang sangat tinggi untuk putranya, Galih, dan ia tidak pernah benar-benar menyukai Anya, yang menurutnya hanya berasal dari keluarga biasa, meskipun Anya adalah wanita karir yang mandiri. Dalam beberapa minggu terakhir, Buulan menjadi lebih sering berkunjung. Tidak lagi sekadar mampir untuk makan siang, tetapi duduk berjam-jam di sofa, memainkan peran sebagai ratu yang sedang memeriksa kerajaan menantunya. Buulan akan mengkritik segala hal. Masakannya terlalu asin, gaun yang dipakai Anya terlalu sederhana, bahkan aroma pelembut pakaian yang digunakan Anya. Namun, yang paling mengganggu Anya adalah kebiasaan berbisik-bisik Buulan dengan Galih. Pada suatu sore yang mendung, Anya sedang membereskan kamar tidur. Ia mendengar suara mobil Galih masuk ke garasi. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi,
dan itu adalah Buulan. Biasanya, Buulan akan langsung berteriak memanggil Galih atau Anya. Tetapi kali ini, ia masuk dengan langkah pelan dan langsung menuju ruang kerja Galih di lantai bawah. Anya memutuskan untuk turun dan menawarkan minuman, tetapi saat ia sampai di dekat pintu ruang kerja yang tertutup rapat, ia mendengar bisikan intens. Bukan obrolan santai antara ibu dan anak, melainkan nada serius yang penuh rencana. Anya berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mendengarkan pembicaraan orang lain adalah hal yang salah, tetapi naluri perempuannya menjerit memperingatkannya. Ia mendekat, menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin. Suara Buulan terdengar samar, namun kata-kata tertentu menyelinap masuk ke pendengarannya. Galih, jangan bodoh. Kamu pantas mendapat yang lebih. Pikirkan masa depan bisnis kamu. Lalu, suara Galih, sedikit ragu-ragu, tapi, Bu, Anya. Suara Buulan memotong tajam, Anya hanya menghambat. Dia tidak punya koneksi yang kamu butuhkan. Lihat Lana. Dia cantik, keluarganya punya saham di mana-mana. Kalau kamu menikah dengannya, kamu akan terbang. Hening sejenak. Kemudian, Buulan kembali berbisik, nadanya membujuk, dia tidak sebanding lagi dengan potensi kamu, Galih. Tanda tangani saja suratnya. Ibu akan bantu urus semuanya. Dunia Anya terasa runtuh. Kata-kata itu, tanda tangani saja suratnya. Dan nama, Lana, terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk jiwanya. Ia mundur perlahan, seolah takut mengganggu arsitek dari keruntuhan rumah tangganya sendiri. Ia kembali ke atas, ke kamarnya, dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Jadi, ini semua bukan hanya tentang Galih yang berubah. Ini adalah rencana terstruktur yang digerakkan oleh Buulan, didasarkan pada keserakahan dan ambisi buta. Mereka ingin menyingkirkannya demi wanita lain yang mereka anggap sebagai aset yang lebih baik. Ketika Galih dan Buulan akhirnya keluar dari ruang kerja, mereka terlihat puas. Buulan menatap Anya yang berdiri di ambang pintu dengan senyum sinis. Anya, nak, maaf, tadi ibu dan Galih hanya membicarakan urusan bisnis yang sangat rahasia, kata Buulan dengan nada palsu. Anya hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tidak apa-apa, Bu. Semoga bisnisnya lancar ya. Sejak hari itu, kepalsuan dalam rumah tangga mereka semakin tebal. Anya berpura-pura tidak mendengar apa-apa, sementara Galih dan Buulan semakin berani melancarkan aksi mereka. Galih semakin sering bepergian, dan setiap kali ia pulang, ia akan membawa hadiah mewah, bukan untuk Anya, tetapi untuk Buulan, sebagai bentuk suap diam-diam. Anya kini mulai memperhatikan detail. Ia mencari nama Lana di media sosial Galih, dan akhirnya menemukannya. Seorang wanita yang sangat cantik, berpakaian glamor, dan sering berfoto di tempat-tempat mewah. Di salah satu fotonya, Galih tidak sengaja tertangkap di latar belakang. Tersenyum lebar, jauh lebih lebar daripada senyum yang terakhir kali ia berikan pada Anya. Foto itu diambil 2 bulan lalu, saat Galih bilang dia ada urusan bisnis di luar kota. Air mata Anya mengering. Ia tidak lagi merasakan kesedihan yang melumpuhkan, tetapi sebuah kemarahan yang membara dan tekad yang baja. Ia menyadari bahwa ia telah membuang 2 tahun terakhirnya untuk seorang pria yang tidak pernah benar-benar menghargainya, dan seorang ibu mertua yang melihatnya hanya sebagai penghalang. Malam itu, Galih pulang. Ia bersikap biasa saja, tetapi mata Anya sudah tidak lagi tertipu. Ia membiarkan Galih tertidur lelap, kemudian ia bangkit. Ia mengambil ponsel Galih yang tergeletak di nakas, dan menggunakan sidik jari Galih untuk membukanya. Di sana, di dalam aplikasi pesan tersembunyi, semua rahasia terkuak. Ratusan pesan mesra dengan Lana. Foto-foto liburan mereka. Dan yang paling menyakitkan, pesan-pesan dengan Buulan yang secara eksplisit membahas rencana perceraian mereka. Buulan, ke Galih, jangan tunda lagi. Lana sudah mendesak. Anya tidak akan tahu apa-apa. Kita buat seolah-olah dia yang tidak becus sebagai istri. Galih, ke Lana. Sayang, sabar ya. Ibu sedang mengurus surat-suratnya. Sebentar lagi, kamu akan jadi istriku dan kita akan tunjukkan pada dunia betapa sempurnanya kita. Anya menutup ponsel itu dengan hati-hati. Kecewa? Sudah pasti.
Hancur? Tidak lagi. Sejak detik itu, Anya yang lama sudah mati. Yang tersisa hanyalah wanita yang bertekad untuk melindungi harga dirinya, dan memastikan bahwa setiap pengkhianatan yang mereka lakukan akan dibayar tunai. Ia tidak akan menunggu mereka menceraikannya. Ia akan menghadapi mereka dengan rencana yang jauh lebih besar. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat letih, tetapi di balik matanya, terpancar api yang dingin. Ia akan membiarkan mereka memainkan permainan mereka sebentar lagi. Ia akan membiarkan mereka yakin bahwa mereka menang. Karena dia tahu, detik-detik yang menegangkan dari kehidupan barunya akan segera dimulai, dan ia akan memastikan bahwa ketika waktunya tiba, merekalah yang akan kehilangan segalanya, bukan dirinya. Sejak malam di mana Anya mendengar bisikan laknat di balik pintu ruang kerja Galih, ia menjalani hari-harinya dengan topeng yang sempurna. Di mata Galih dan Bu Wulan, ia hanyalah seorang istri yang semakin murung, sibuk dengan dunianya sendiri, dan mungkin saja sedang mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan pahit perceraian. Padahal, di balik tatapan kosongnya, Anya sedang menyusun strategi. Ia mulai menghubungi Pak Surya, pengacara dan sahabat lamanya, yang selama ini mengurus sebagian aset warisan keluarganya. Komunikasi mereka dilakukan secara rahasia, di luar jam kerja, melalui jalur komunikasi yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Galih. Pak Surya adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa sebagian besar kekayaan yang dinikmati Galih saat ini, termasuk modal untuk bisnis kecilnya, sebenarnya berasal dari dana pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh Anya, dana yang diperoleh Anya dari warisan yang sudah dikelola Pak Surya. Galih selalu berpikir ia adalah pria mandiri yang sukses. Padahal ia hanya sedang menari di atas panggung yang dibiayai Anya. Rencana Anya sederhana. Biarkan mereka menikmati rasa kemenangan palsu, sebelum ia menarik semua alas di bawah kaki mereka. Klimaks bab 2 terjadi 1 minggu setelah Anya menemukan pesan-pesan perselingkuhan itu. Galih menelepon Anya saat siang hari, suaranya terdengar terlalu ceria dan dipaksakan. Ia mengumumkan bahwa ia akan membawa Lana, wanita yang disebut Bu Wulan, lebih cantik dan lebih kaya, ke rumah mereka. Alasannya, jamuan bisnis penting. Anya tidak menunjukkan emosi apapun di telepon. Ia setuju dengan nada datar, yang membuat Galih merasa menang dan berhasil mengendalikan situasi. Ia menyuruh Anya untuk menyiapkan makan malam terbaik dan bersikap profesional. Anya melakukan persis seperti yang diminta. Ia menghubungi catering terbaik, membersihkan rumah, dan berdandan. Bukan untuk menyenangkan Galih, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah nyonya rumah yang elegan, tidak peduli seberapa kotor tamu yang datang. Tepat pukul 7 malam, 2 mobil mewah berhenti di depan rumah. Galih turun dari salah satu mobil, diikuti oleh Bu Wulan, dan kemudian Lana. Lana adalah definisi dari kecantikan yang mencolok. Gaunnya bermerek, perhiasannya berkilauan, dan postur tubuhnya memancarkan arogansi yang tak tersembunyi. Lana berjalan diapit oleh Bu Wulan dan Galih, seolah ia adalah ratu yang baru diangkat. Ketika Galih memperkenalkan Lana sebagai rekan bisnis penting kepada Anya, Lana tidak mengulurkan tangan. Ia hanya melirik Anya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapan yang penuh penilaian dan meremehkan. "Oh, ini istrimu, Galih?" tanya Lana. Nadanya terdengar seperti ia sedang mengomentari perabot rumah yang usang. "Cantik, dalam artian tradisional. Maaf, aku baru pertama kali ke sini. Rumahnya nyaman ya? Kecil." Kata kecil itu menusuk. Padahal rumah yang mereka tempati adalah rumah menengah atas di kawasan elit. Bu Wulan tertawa renyah, seolah ucapan Lana adalah lelucon paling lucu di dunia. "Oh, jangan pedulikan dia, Anya," kata Bu Wulan dengan senyum palsu. "Lana memang terbiasa tinggal di tempat yang lebih mewah. Dia ini aset berharga, makanya ibu dan Galih sangat menjaga perasaannya." Makan malam pun berlangsung dalam suasana yang canggung bagi Anya, tetapi penuh kegembiraan yang dibuat-buat oleh Galih, Lana, dan Bu Wulan. Sepanjang malam, Bu Wulan dan Lana bekerja sama merendahkan Anya. Lana memamerkan jam tangan mewahnya yang seharga 2 kali lipat mobil Anya, bercerita tentang liburan ke Eropa yang ia habiskan bersama Galih, dengan dalih bisnis trip, dan berbicara tentang rencana bisnis besar yang akan Galih lakukan bersamanya. "Bisnis Galih pasti akan melesat setelah ada koneksi denganku, kan, Bu Wulan?" Lana bertanya, melirik Anya.
Tentu saja, nak. Galih memang pantas mendapatkan partner yang sepadan. Yang punya Link, sahut Bu Wulan, menekankan kata partner dan Link sambil sengaja menatap Anya. Anya hanya diam, mengunyah makanannya dengan tenang. Di dalam hatinya, ia mencatat setiap penghinaan, setiap kata-kata merendahkan yang keluar dari mulut mereka. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata. Ia tahu, balasannya akan datang dalam bentuk tindakan yang nyata dan menyakitkan. Saat Bu Wulan membual tentang bagaimana Lana telah mengajarkan Galih cara berpakaian yang lebih baik, dan bagaimana Lana akan mendesain ulang interior rumah Galih agar terlihat lebih berkelas, Anya akhirnya angkat bicara. "Oh ya, Lana?" tanya Anya, suaranya tenang. "Menarik sekali. Jadi, kamu sudah berencana untuk merombak rumah yang bukan milikmu?" Semua orang terdiam. Galih menatap Anya dengan tajam, Bu Wulan terlihat terkejut. Lana, dengan cepat menutupinya dengan tawa angkuh. "Maksudku, rumah yang akan kami tinggali, tentu saja. Tentu saja setelah keadaan berubah." Bu Wulan buru-buru menengahi. Sudah. Lana, sebaiknya kamu tunjukkan rancangan bisnis yang kamu buat untuk Galih di ruang kerja. Kalian berdua harus fokus." Bu Wulan menarik Lana dan Galih ke ruang kerja. Anya ditinggalkan sendirian di meja makan, memandangi piring-piring mahal dan sisa-sisa makanan. Ia merasa jijik pada betapa rendahnya moral suaminya dan betapa tamaknya ibu mertuanya. Malam itu, ia tidak lagi memiliki keraguan. Mereka pantas menerima pembalasan yang setimpal. Saat Galih, Lana, dan Bu Wulan akhirnya meninggalkan rumah larut malam, Galih hanya berbisik dingin pada Anya, "Jangan pernah membuat keributan di depan tamu penting lagi." Anya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Senyum misterius tersungging di bibirnya. Galih tidak tahu, keributan yang akan datang bukanlah yang dibuat Anya, melainkan yang akan dibuat Anya di kehidupan mereka. Setelah malam kunjungan Lana, suasana rumah tangga Anya dan Galih tidak hanya dingin, tetapi sudah membeku. Galih menghilang sepenuhnya, hanya sesekali mengirim pesan singkat tentang transfer uang bulanan. Komunikasi mereka benar-benar terputus. Dan bagi Anya, ini adalah sinyal bahwa panggung sandiwara mereka sudah mendekati babak klimaks. Ia menggunakan waktu sepinya ini untuk bekerja intensif dengan Pak Surya, mengatur semua dokumen perusahaan dan aset warisannya, memastikan bahwa ia memiliki kendali penuh atas kekuatannya sendiri, jauh dari jangkauan Galih. Pada suatu malam Kamis yang tenang, saat Anya sedang menikmati teh sambil memikirkan langkah selanjutnya, pintu rumahnya didobrak masuk dengan kasar. Galih muncul di ambang pintu, wajahnya tegang dan merah padam, diikuti oleh Bu Wulan yang wajahnya dipenuhi ekspresi kemenangan yang tidak disembunyikan. Mereka tidak menyapa. Galih langsung melemparkan setumpuk dokumen ke meja kopi di depan Anya. "Tanda tangani ini, Anya," ujar Galih dengan suara rendah yang penuh paksaan. Anya mengambil dokumen itu tanpa bergetar. Hatinya sudah disiapkan sejak lama. Di sana tertera jelas, surat permohonan cerai. Anya meletakkan kembali dokumen itu dengan tenang. "Kenapa buru-buru, Galih? Kenapa tidak kita bicarakan baik-baik?" Bu Wulan maju selangkah, menatap Anya dengan tatapan merendahkan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Anya. Kami hanya ingin mengakhiri drama ini. Galih sudah menemukan Lana, wanita yang benar-benar bisa menunjang masa depannya. Kamu hanya menghambat." Galih mengangguk setuju, seolah kata-kata ibunya adalah hukum. "Ya, Bu Wulan benar. Lana jauh lebih cantik, dan yang paling penting, dia punya koneksi dan uang. Dia bisa memberikan masa depan yang tidak bisa kamu berikan, Anya." Kata-kata itu, lebih cantik dan lebih kaya, diucapkan Galih tanpa sedikit pun penyesalan, seolah Anya adalah produk cacat yang harus segera dibuang. Anya merasakan sakit yang tajam, bukan karena kehilangan Galih, tetapi karena menyadari betapa dangkal dan hinanya hati pria yang pernah ia cintai itu. Ia menatap Galih lurus-lurus. "Jadi, cintamu hanya sebatas rekening bank dan koneksi sosial. Cinta butuh logika, Anya, dan logikanya, kamu tidak sebanding dengan potensi yang bisa kurai bersama Lana." Galih balik membentak, merasa tertekan karena Anya tidak menangis atau memohon seperti yang ia harapkan. Bu Wulan menambahkan penghinaan yang semakin tajam. "Dengar, Anya, kami sudah terlalu sabar. Tinggalkan rumah ini.
Semua ini demi kebaikanmu juga. Kamu tidak pantas berada di lingkungan elit Galih lagi. Mulailah hidup barumu dari awal, di tempat yang lebih sederhana. Kita semua tahu, kamu tidak punya apa-apa selain gaji bulanan yang pas-pasan. Anya, yang selama ini menyimpan rahasia kekayaan dan asetnya, mendengarkan setiap kalimat tajam itu dengan tenang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, di mana mereka benar-benar menunjukkan warna asli mereka. Ia mengambil pena, dan perlahan, menatap kedua orang di depannya itu. Baiklah, kata Anya, suaranya mantap dan dingin. Aku akan tanda tangani. Aku tidak akan memohon kepada pria yang begitu rendah nilai-nilai hidupnya. Tapi, dengarkan baik-baik. Kalian berdua akan menyesali ucapan dan tindakan kalian malam ini. Aku akan pastikan itu. Galih dan Bu Wulan tertawa, tawa kemenangan yang meremehkan. Ancaman yang kosong, Anya. Cepat tanda tangani dan pergilah, ejek Bu Wulan. Dengan satu tarikan napas, Anya membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen cerai. Begitu pena terangkat dari kertas, Galih segera merebut dokumen itu. Selesai. Sekarang, kemasi barangmu dan keluar dari rumah ini, perintah Galih. Anya tidak membawa apa-apa selain tas tangan dan ponselnya. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh ke arah Galih. Rumah ini, ucap Anya, suaranya seperti bisikan namun mengandung ancaman, hanya sisa-sisa kisahku yang buruk. Aku pergi. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalian akan melihatku jatuh. Ketika kita bertemu lagi, kalian akan melihat siapa diriku yang sebenarnya. Anya melangkah keluar, meninggalkan Galih dan Bu Wulan yang berdiri di tengah ruang tamu, tertawa puas karena mereka mengira telah mendapatkan kemenangan total. Mereka tidak tahu, saat Anya menutup pintu di belakangnya, ia tidak menutup kehidupan lamanya, melainkan baru saja membuka gerbang menuju babak balas dendam dan kebangkitan yang elegan. Anya diusir dengan alasan paling menyakitkan, karena dianggap tidak cantik dan tidak kaya. Ini adalah titik terendah sekaligus titik balik yang akan menjadi bahan bakar untuk seluruh perjuangannya. Anya melangkah keluar dari gerbang rumahnya yang mewah untuk terakhir kalinya, membawa hanya kesedihan dan harga dirinya. Ia tidak pergi ke rumah orang tua, karena ia tidak ingin membuat mereka khawatir dengan cerita tentang kehancuran rumah tangganya. Malam itu, ia memesan taksi dan menginap di sebuah hotel kecil, jauh dari kawasan yang dikenal Galih dan Bu Wulan. Keesokan paginya, setelah tidur nyenyak yang aneh, seolah beban berat dari kepura-puraan selama berbulan-bulan telah terangkat, Anya menelepon Pak Surya. Pak Surya, ini Anya. Saya sudah keluar dari rumah itu. Mereka menceraikan saya, kata Anya tanpa basa-basi, suaranya tenang. Pak Surya, yang sudah menduga hal ini, merespons dengan sigap. Bagus, Anya. Itu keputusan yang paling sehat. Jangan buang energi Anda untuk menangisi kebodohan mereka. Sekarang, saatnya kita bergerak. Mereka bertemu di kantor Pak Surya yang berlokasi di pusat kota. Pak Surya adalah seorang pengacara handal yang juga sahabat dekat mendiang ayah Anya. Ia adalah satu-satunya yang tahu tentang warisan besar yang ditinggalkan untuk Anya, yang selama ini dikelola dan dilipat gandakan secara diam-diam olehnya. Anya, saya harus jujur. Saya tahu Galih sudah lama menyalahgunakan kepercayaan Anda, ujar Pak Surya sambil menyerahkan sebuah map tebal. 2 tahun lalu, saat Galih memulai bisnisnya dan ia meminjam uang dari Anda, dia tidak tahu bahwa uang itu adalah sebagian kecil dari kekayaan yang sebenarnya milik Anda. Dia pikir dia meminjam dari tabungan istri yang biasa-biasa saja. Anya membuka map itu. Di dalamnya terdapat laporan keuangan yang fantastis, menunjukkan kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan properti, serta sertifikat kepemilikan atas sebidang tanah luas yang belakangan ini naik harganya drastis. Warisan itu jauh melampaui apapun yang bisa diberikan oleh Lana kepada Galih. Selama ini, Anya hidup sederhana atas keinginannya sendiri untuk fokus pada keluarga, sementara kekayaannya bekerja untuknya. Anda adalah pemilik dari sebuah perusahaan konstruksi raksasa yang baru didirikan 2 tahun lalu, yang sedang gencar-gencarnya membangun proyek elit. Selama ini, Anda hanya menandatangani dokumennya sebagai pemegang saham utama, tanpa pernah turun tangan langsung. Anda adalah seorang wanita yang jauh lebih kaya dari Lana, jelas Pak Surya dengan bangga. Air mata Anya akhirnya menetes, tetapi bukan air mata kesedihan,
melainkan pencerahan. Ia menyadari ironi yang kejam. Galih mencampakannya karena menganggapnya miskin, padahal ia adalah seorang ratu yang baru saja menanggalkan jubah kemewahannya. "Dan rumah yang Anda tinggali dengan Galih?" tanya Pak Surya. "Itu dibeli atas nama Anda, dibayar lunas dengan uang Anda." Galih hanya membayar cicilan ringan. Dia tidak tahu bahwa rumah itu bukan miliknya 100%. "Saya ingin rumah itu ditarik segera setelah perceraian diputuskan," kata Anya, suaranya kini penuh otoritas. "Biarkan mereka hidup dalam kemewahan yang mereka anggap akan abadi, sebelum saya menariknya kembali." Pak Surya tersenyum. "Rencana yang bagus. Sekarang, fokus kita adalah kebangkitan Anda. Kita akan tuntaskan perceraian ini secepatnya. Lalu, Anda akan mengambil alih kendali penuh perusahaan Anda. Anda harus muncul ke publik, bukan sebagai mantan istri yang terbuang, tetapi sebagai pebisnis ulung." Anya menyandarkan punggungnya ke kursi, merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memikirkan kembali penghinaan Bulan dan Galih di malam itu, kata-kata, lebih cantik dan lebih kaya. Ia sadar, kecantikan Lana hanya sebatas fisik, sedangkan kecantikannya akan bersinar dari kekuasaan dan kecerdasannya. Kekayaan Lana mungkin hanya aset dari orang tuanya, sedangkan kekayaan Anya adalah warisan yang diolah menjadi kerajaan bisnis yang nyata. Anya mengambil napas dalam-dalam, mengambil keputusan. "Pak Surya, saya tidak akan hanya bangkit. Saya akan pastikan bahwa ketika Galih, Bulan, dan Lana bertemu saya lagi, mereka akan menelan kembali semua kata-kata mereka. Saya ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa salahnya keputusan mereka menyingkirkan saya demi ambisi murahan." Ia berdiri, wajahnya menunjukkan tekad yang membara, berbeda dengan istri pasif yang dikenal Galih. "Mulai sekarang, saya ingin bekerja di perusahaan itu. Ajari saya. Saya akan buktikan kepada mereka bahwa saya adalah kekayaan yang sesungguhnya," ucap Anya, mengakhiri janji bangkitnya. 2 tahun telah berlalu sejak hari penghinaan itu. Anya tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Setelah perceraian mereka diputuskan dengan cepat, Galih merasa sangat unggul dan ceroboh sehingga tidak meneliti aset mana yang harus ia klaim. Anya bergerak seperti badai. Di bawah bimbingan ketat Pak Surya, ia tidak hanya mengendalikan perusahaan konstruksi warisannya, tetapi juga melipat gandakan nilainya. Anya memotong rambutnya, mengubah gaya berpakaiannya dari yang sederhana menjadi elegan dan berkuasa. Ia muncul di berbagai majalah bisnis, dikenal sebagai CEO muda yang brilian dan penuh misteri, selalu mengenakan blazer mahal dan tatapan mata yang tajam, seolah ia bisa membaca setiap kontrak di meja hanya dengan sekali lirik. Ia membeli sebuah rumah mewah baru di kawasan yang jauh lebih eksklusif daripada rumah lama Galih, rumah yang menjadi lambang kesuksesannya yang otentik. Selama proses kebangkitan ini, Anya bertemu dengan Reza. Reza adalah seorang developer properti sukses yang berkelas, memiliki visi yang sama dengan Anya, dan segera menjadi rekan bisnis penting. Hubungan profesional mereka dengan cepat berkembang menjadi ikatan yang dalam. Reza melihat kecerdasan dan kekuatan di balik mata Anya, bukan sekadar cerita wanita yang ditinggalkan. Setelah beberapa bulan, mereka resmi menjadi pasangan, membangun fondasi hubungan yang berdasarkan rasa hormat, dukungan, dan ambisi bersama. Reza menjadi sandaran emosional baru Anya, seorang pria yang kehadirannya memancarkan aura kejayaan tanpa perlu pamer. Sementara itu, kehidupan Galih, Lana, dan Bulan mulai menunjukkan keretakan. Begitu Lana menjadi nyonya Galih, ia menuntut kehidupan mewah yang setara dengan status yang ia banggakan. Galih, yang bisnisnya hanya mengandalkan modal yang sudah ia ambil kembali dari Anya, tanpa ia sadari, mulai terengah-engah. Lana terus menekan Galih untuk mendapatkan uang, sementara Bulan terus ikut campur, menyarankan investasi bodoh dan meminta uang saku yang besar. Rumah yang dulu mereka rebut dari Anya kini terasa seperti sangkar emas yang sesak. Lana sering membuat keributan karena Galih tidak mampu membelikannya tas terbaru atau mobil baru. Ia mulai menyalahkan Bulan karena telah meyakinkan Galih bahwa Lana akan membawa koneksi bisnis yang hebat. Padahal koneksi Lana hanya sebatas utang dan nama baik ayahnya. Suatu hari, Galih pulang ke rumah dan mendapati sebuah surat pemberitahuan. Itu adalah surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa hak kepemilikan rumah sedang dalam proses peninjauan ulang karena adanya sengketa aset. Galih panik.
Ia segera menelepon Bu Wulan dan berteriak kepada Lana. Mereka menyalahkan satu sama lain, tidak menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana sunyi Anya dan Pak Surya. Galih melihat foto Anya di majalah bisnis di meja kopi Lana. Ia melihat betapa memesona dan suksesnya Anya sekarang. Rasa penyesalan bercampur kecemburuan mulai menggerogoti hatinya. Ia ingat bagaimana ia mengusir Anya dan menyebutnya tidak cantik dan tidak kaya. Sekarang, ia tahu betapa salahnya ia. Namun, ia memilih untuk menepisnya dan fokus pada Lana, wanita yang ia yakini akan menyelamatkannya. Sayangnya, Lana hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan menghasilkan. 2 tahun. Perbedaan antara Anya dan mereka sangat mencolok. Anya bersiap untuk debut sosialnya yang paling besar, sebuah pesta perayaan anniversary perusahaan di kediaman mewahnya. Pesta itu bukan hanya perayaan bisnis, tetapi deklarasi kemenangan pribadinya. Undangan disebar ke seluruh kalangan elit, memastikan bahwa gemanya akan sampai ke telinga siapapun yang perlu mendengarnya. Lana dan Bu Wulan yang obsesif terhadap gosip sosial, mulai mendengar bisik-bisik tentang pesta termewah tahun ini yang diselenggarakan oleh CEO misterius bernama A. Mereka mati-matian mencari informasi, berharap bisa menyelinap masuk dan membanggakan diri bahwa mereka adalah bagian dari keramaian elit tersebut, tidak menyadari bahwa A yang dimaksud adalah wanita yang mereka tendang keluar dari hidup mereka. Berita tentang pesta anniversary perusahaan konstruksi Arta Kirana Group yang akan diselenggarakan oleh CEO barunya, seorang wanita misterius berinisial A, menyebar bak api di padang rumput kering kalangan elit. Ini adalah acara yang paling dinantikan, bukan hanya karena gemerlapnya, tetapi karena sang CEO yang dikenal sangat tertutup, akhirnya akan membuka kediaman pribadinya untuk umum. Undangan yang dicetak dengan tinta emas dan desain modernan elegan, menjadi trofi bagi siapapun yang menerimanya. Di sisi lain kota, di rumah yang kini terasa semakin sempit dan pengap bagi mereka, Galih, Lana, dan Bu Wulan sedang berada di titik terendah. Bisnis Galih mandek total. Lana semakin rewel menuntut gaya hidup yang Galih tidak mampu lagi penuhi, dan surat dari pengadilan mengenai sengketa kepemilikan rumah membuat tidur mereka tidak tenang. Mereka berdebat tentang cara mendapatkan suntikan dana baru, dan Lana terus menyalahkan Galih karena tidak sekaya yang ia harapkan. Suatu sore, selembar undangan mewah sampai di alamat mereka. Bukan ditujukan kepada Galih, melainkan kepada Bu Wulan, melalui salah satu kenalan lamanya di klub sosialita yang kebetulan mendapat jatah tambahan undangan. Kenalan itu berasumsi Bu Wulan akan tertarik menghadiri acara paling bergengsi tahun ini. Lihat ini, Galih. Lana, seru Bu Wulan, matanya berbinar melihat sampul tebal berlogo Arta Kirana Group. Kita diundang ke pesta CEO itu. Ini kesempatan kita untuk berbaur dengan orang-orang kaya sungguhan. Galih dan Lana segera mendekat. Lana membaca detailnya. Kediaman pribadi CEO, Jalan Permata Hijau Utama Blok K, nomor 21. Mereka tahu alamat itu adalah kawasan paling elit dan paling mahal di kota. Bukankah ini perusahaan yang sedang naik daun itu, Bu? Tanya Galih, matanya dipenuhi ambisi yang menyala kembali. Kalau kita bisa bertemu CEO-nya, kita bisa mengajukan proposal kerjasama. Tentu saja. Sambung Lana, sudah membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian dengan perhiasan terbarunya. Ini kesempatan kita. Aku akan mencari gaun terbaik, dan kita harus memastikan bahwa kita terlihat seperti tamu terpenting di sana. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah pasangan elit yang sempurna. Mereka bertiga sepakat, tanpa sedikitpun mencurigai nama, A, dalam Arta Kirana Group adalah inisial dari wanita yang mereka usir 2 tahun lalu. Mereka hanya fokus pada peluang emas yang terhampar di depan mata, kesempatan untuk berfoto dengan orang kaya, membangun networking, dan melarikan diri sejenak dari kekacauan finansial mereka. Hari H pesta pun tiba. Galih, Lana, dan Bu Wulan tiba di kawasan Permata Hijau Utama. Saat mobil mereka memasuki gerbang klaster, mereka sudah bisa merasakan perbedaan status yang mencolok. Rumah-rumah di sana menjulang tinggi, gerbangnya otomatis, dan pepohonan di sepanjang jalan terlihat terawat sempurna. Ketika mereka sampai di alamat nomor 21, mereka harus memarkir mobil agak jauh karena saking banyaknya mobil mewah, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, yang sudah berjejer rapi, dijaga ketat oleh petugas keamanan berseragam. Astaga, Galih, rumah ini. Bisik Bu Wulan, rahangnya sedikit jatuh.
Bahkan Lana yang selalu angkuh pun terdiam sejenak. Rumah itu bukan sekadar mewah. Itu adalah istana modern. Dinding kacanya memantulkan cahaya lampu yang memancar dari dalam, kolam renang besar di halaman terlihat berkilauan, dan dekorasi bunga-bunga hidup yang mahal menghiasi setiap sudut. Ini jauh lebih besar dari rumah yang kita tinggali sekarang. Bu. Jauh? Kata Galih, nada suaranya dipenuhi rasa iri yang menyakitkan. Ia mulai membayangkan betapa hebatnya ia jika bisa memiliki rumah sebesar ini. Mereka menaikkan dagu, memasang senyum terbaik mereka, dan berjalan menuju gerbang masuk. Lana mengenakan gaun merah menyala yang ia harapkan akan menarik perhatian, sementara Galih memasang dasi kupu-kupu yang terasa mencekik. Bu Wulan berusaha tampil anggun dengan perhiasan berlian tiruan andalannya. Mereka disambut oleh pelayan berseragam rapi dan diarahkan ke taman belakang yang luas, tempat pesta utama diadakan. Suasana di sana benar-benar memukau. Musik live dari orkestra kecil, air mancur buatan yang dihiasi lampu warna-warni, dan ratusan tamu yang mengenakan pakaian desainer termahal. Ini adalah level sosialita yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Galih segera mengeluarkan ponselnya, berniat mengambil foto sebanyak mungkin untuk dipamerkan di media sosial, menunjukkan bahwa ia berada di lingkaran elit ini. Namun, Lana menghentikannya. Jangan dulu, Galih. Kita harus mencari si CEO itu. Kita harus berbaur, bisik Lana tajam. Mereka mencoba terlihat akrab dan santai, tetapi kenyataannya, mereka merasa canggung dan asing. Obrolan para tamu di sekitar mereka berkisar tentang investasi miliaran, proyek luar negeri, dan isu-isu ekonomi makro yang sama sekali tidak mereka mengerti. Mereka menyadari, di antara orang-orang ini, bisnis kecil Galih yang tersendat tidak berarti apa-apa. Bu Wulan yang merasa sedikit inferior, mencoba mengambil segelas sampanye dari pelayan yang lewat. Ia menyesapnya, berharap alkohol bisa memberinya sedikit keberanian. Kita harus mencari tuan rumah, kata Bu Wulan. Kita harus bersikap akrab, siapa tahu dia bisa memperkenalkan kita pada klien kaya. Mereka berdesak-desakan, mencoba menembus kerumunan. Setelah beberapa menit mencari, pandangan mata mereka tertuju pada pusat keramaian, sebuah panggung kecil yang didirikan di tepi kolam renang. Di sana, seorang wanita berdiri anggun, dikelilingi oleh beberapa pria berjas yang tampak seperti pengusaha papan atas, termasuk beberapa wajah yang dikenali Galih dari majalah ekonomi. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna putih gading, potongannya sederhana namun luar biasa elegan. Rambutnya ditata modern, dan ia memancarkan aura kekuasaan yang tidak perlu dipertanyakan. Ia tidak berteriak untuk menarik perhatian, perhatianlah yang mendatanginya. Bu Wulan, Galih, dan Lana memasang senyum paling lebar dan paling palsu mereka, berniat mendekati wanita itu untuk menyapa dan memperkenalkan diri. Ayo, Galih. Ini kesempatan kita, seru Lana, menarik lengan Galih. Mereka mulai berjalan menuju panggung, senyum di wajah mereka terasa tebal dan penuh perhitungan. Mereka siap untuk memuji, merayu, dan memanfaatkan kesempatan ini. Mereka benar-benar yakin, malam ini adalah awal kebangkitan finansial mereka. Mereka berjalan dengan senyum arogan, siap menaklukkan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran yang telah disiapkan oleh nyonya rumah itu sendiri. Saat mereka semakin dekat, wajah Bu Wulan mulai menunjukkan keraguan. Tunggu, Galih, kenapa aku merasa familiar dengan siluet wanita itu? Ah, semua orang kaya terlihat sama, Bu. Cepat. Sebelum dia sibur, desak Lana. Mereka terus maju. Ketika mereka berada dalam jarak pandang yang jelas, wajah mereka langsung pucat. Senyum yang tadinya mereka langsung beku di tempat, digantikan oleh ekspresi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kengerian. Wanita anggun yang berdiri di tengah panggung, nyonya rumah dari istana mewah ini, CEO dari Arta Kirana Group, yang sedang disambut oleh para pebisnis top kota. Adalah Anya, mantan istri Galih, menantu yang mereka usir karena dianggap tidak cantik dan tidak kaya. Keterkejutan itu menyengat, membekukan darah di pembuluh nadi Galih, Lana, dan Bu Wulan. Senyum kemenangan yang mereka persiapkan untuk pamer di pesta itu langsung layu, digantikan oleh tatapan ngeri yang tak terlukiskan. Mereka berdiri kaku di tepi kolam renang yang berkilauan, melihat wanita yang mereka tendang keluar seperti sampah, kini berdiri sebagai ratu pesta, CEO dari perusahaan raksasa,
dan nyonya rumah dari istana yang luar biasa ini. Anya melihat mereka. Ia melihat Galih yang tubuhnya sedikit gemetar, Lana yang mulai terlihat panik di balik make-up tebalnya, dan Bulan yang wajahnya berubah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Tatapan mata Anya melayang sekilas ke arah mereka. Dingin, tanpa emosi, seolah mereka hanyalah dekorasi yang tidak penting di sudut ruangan. Mendadak, suasana di panggung berubah. Seorang pria tinggi, gagah, dan berwibawa melangkah mendekati Anya, meletakkan tangannya dengan santai di pinggang Anya. Pria itu menatap Anya dengan senyum penuh kasih dan hormat. Pria itu adalah Reza. Reza, yang dikenal di kalangan elit sebagai developer properti dan investor kelas kakap, mengambil mikrofon yang diserahkan oleh MC. "Selamat malam, semuanya." Suara Reza yang dalam dan berkarisma mengalun, membuat semua mata tertuju padanya. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk istri saya, Anya, atas keberhasilan Arta Kirana Group yang luar biasa. Dia adalah wanita paling cerdas dan paling berani yang pernah saya temui." Saat kata, "istri saya," itu terdengar, Galih tersentak seolah tersengat listrik. Ia menoleh ke arah Bulan dan Lana, yang juga sama terkejutnya. Bulan berbisik, suaranya tercekat. "Istri? Dia sudah menikah lagi? Dengan pria itu?" Lana, dengan ego yang terluka, segera menyela. "Siapa dia? Kenapa dia begitu dekat dengan Anya?" Galih, yang mulai mendapatkan sedikit kesadaran, justru melihat sosok Reza dengan lebih teliti. Wajah Reza tidak asing. Dia adalah Reza Kusuma, pemilik dari grup properti Jaya Abadi, perusahaan yang Galih coba dekati selama 6 bulan terakhir untuk mendapatkan proyek kecil, namun selalu gagal mendapatkan janji pertemuan. Itu Reza Kusuma," bisik Galih, suaranya kini dipenuhi rasa takut, bukan hanya iri. Dia adalah bos besar di perusahaan tempatku mencoba mengajukan proposal." Darah Bulan terasa membeku. Ia tahu betapa pentingnya grup Jaya Abadi bagi bisnis Galih yang sedang sekarat. Jika Galih gagal mendapatkan proyek itu, mereka benar-benar akan hancur. Saat Reza berbicara, ia tidak hanya memberikan pujian pada Anya, tetapi juga membuat pengumuman penting. "Sebagai hadiah kecil untuk pencapaiannya, saya ingin mengumumkan bahwa grup properti Jaya Abadi resmi menjadi investor mayoritas untuk proyek pembangunan superblok terbaru Arta Kirana Group," ujar Reza, senyumnya semakin lebar. Tentu saja, keputusan ini sepenuhnya karena visi dan kepemimpinan Anya. Pengumuman itu membuat seluruh hadirin bertepuk tangan meriah. Bagi Galih, pengumuman itu adalah bom waktu yang baru saja meledak. Ini berarti Anya dan Reza sekarang menjadi mitra bisnis yang sangat kuat dan mengendalikan kekuatan finansial yang sangat besar, kekuatan yang kini berada di atas kepalanya. Di tengah riuh rendah tepuk tangan, Anya meraih mikrofon. Ia memandang ke seluruh ruangan, dan tatapannya kembali tertuju pada 3 sosok yang berdiri membeku di belakang kerumunan. "Saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah percaya pada potensi saya," kata Anya dengan suara yang jelas dan berwibawa. "Terutama, saya berterima kasih kepada mereka yang pernah meremehkan saya. Karena merekalah yang memberi saya dorongan terkuat untuk membuktikan bahwa wanita yang dianggap tidak cantik dan tidak kaya ini sebenarnya adalah seseorang yang jauh lebih berharga daripada semua uang dan koneksi yang pernah mereka impikan." Meskipun Anya tidak menyebut nama, Galih, Lana, dan Bulan tahu bahwa kalimat itu ditujukan tepat kepada mereka. Rasa malu, takut, dan penyesalan menyerang mereka sekaligus, membuat wajah mereka semakin pucat pasi. Lana bahkan tanpa sadar mencengkeram lengan Galih dengan kuku-kukunya. Reza melangkah turun dari panggung, dan yang paling mengejutkan, ia berjalan lurus ke arah mereka, bersama Anya. Galih dan Bulan berharap mereka tidak terlihat, tetapi sudah terlambat. Anya berhenti beberapa langkah di depan mereka. Reza berdiri tegak di sampingnya, memancarkan aura perlindungan yang membuat Galih merasa kecil. "Galih," sapa Anya, nada suaranya datar. "Bulan. Lana. Aku senang kalian bisa datang ke pestaku." Galih berusaha keras menelan ludah. "Anya kamu." Reza menyela dengan suara dingin yang berbeda dari sambutannya di panggung. Ia menatap Galih. "Tuan Galih, saya ingin menginformasikan sesuatu secara pribadi. Proposal kerja sama Anda, Grup Jaya Abadi telah memutuskan untuk menolaknya. Kami tidak bekerja dengan pihak yang kredibilitasnya diragukan,
terutama yang memiliki masalah etika atau keuangan yang tidak jelas. Wajah Galih kini benar-benar putih, bukan lagi hanya pucat. Penolakan dari Reza berarti bisnisnya tamat. Ia menoleh ke arah Buulan, yang kini hanya bisa memegang dadanya seolah ia akan pingsan. Lana, yang tidak tahan melihat rencananya berantakan, mencoba mengacau. Siapa kamu berani menolak suamiku? Apa urusanmu? Reza hanya tersenyum dingin. Urusanku? Urusanku adalah istriku. Dan siapapun yang menyakiti atau meremehkan istriku, tidak akan mendapatkan apapun dari grup Jaya Abadi. Sebaliknya, mereka mungkin akan kehilangan lebih dari yang mereka bayangkan. Anya, tanpa berkata-kata lagi, hanya melirik Pak Surya, yang juga ada di pesta itu, dengan isyarat mata. Pak Surya mengangguk, dan beberapa petugas keamanan segera mendekati trio itu. Anya berbalik, mengabaikan tatapan memohon Galih, dan melanjutkan perbincangannya dengan tamu-tamu elit lainnya. Kemenangan Anya tidak datang dari teriakan, tetapi dari kekuasaan dan keanggunan. Kehadiran Reza tidak hanya sebagai suami, tetapi sebagai kekuatan yang membuat wajah Galih, Lana, dan Buulan pucat, adalah puncak dari pembalasan elegannya. Setelah kata-kata tajam dan penolakan bisnis dari Reza yang mematikan, suasana di sekitar Galih, Lana, dan Buulan menjadi sangat tegang. Para tamu elit yang tadinya ramah, kini mulai berbisik-bisik, memandang ketiga orang itu dengan pandangan jijik dan ingin tahu. Mereka adalah drama, dan dalam pesta sekelas ini, drama yang tidak elit harus segera disingkirkan. Anya hanya melirik. Itu sudah cukup. Pak Surya, yang berdiri tidak jauh dari mereka, adalah orang yang paling mengerti isyarat Anya. Ia mendekati Galih, memasang wajah profesional dan tanpa ampun. Tuan Galih, Nyonya Lana, dan Buulan, sapa Pak Surya dengan suara yang cukup keras sehingga beberapa tamu di dekatnya bisa mendengar. Mohon maaf, namun tampaknya Anda sekalian telah membuat Nyonya Anya tidak nyaman. Sebagai pengacara dan juga perwakilan keamanan beliau, saya harus meminta Anda untuk meninggalkan kediaman ini segera. Lana, dengan instingnya untuk membuat keributan sebagai bentuk pertahanan diri, segera berteriak. Apa-apaan ini? Kami tamu terhormat. Kalian tidak bisa mengusir kami. Buulan, yang paling panik karena kini ia sadar betapa besar kekalahan mereka, mencoba menarik simpati. Anya, nak, apa-apaan ini? Saya ini ibumu, Ibu Galih. Kita ini keluarga. Anya berbalik, menghadap mereka sepenuhnya. Wajahnya tetap datar, namun matanya memancarkan api yang dingin. Ia berbicara, bukan dengan nada marah, tetapi dengan nada kekuasaan yang mutlak, sebuah nada yang tidak pernah didengar Galih sebelumnya. Keluarga? Tanya Anya retoris, senyum sinis tersungging di bibirnya. Keluarga tidak akan mengusir seseorang demi wanita yang lebih cantik dan lebih kaya. Kalian sendiri yang memutuskan bahwa hubungan ini sudah putus total 2 tahun lalu. Malam ini, kalian di sini karena mendapatkan undangan secara tidak sengaja. Dan karena kalian telah melanggar etika sosial di rumahku, aku punya hak penuh untuk meminta kalian pergi. Galih, yang merasa harga dirinya hancur berkeping-keping, mencoba membela diri. Anya, aku minta maaf. Aku salah. Kumohon, jangan putuskan koneksi bisnisku dengan Reza. Kami bisa bicara baik-baik. Terlalu terlambat. Galih, potong Reza, suaranya tenang dan tegas, seolah sedang menyelesaikan kesepakatan bisnis yang tidak menguntungkan. Koneksi bisnis dibangun di atas kepercayaan dan kehormatan. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki keduanya ketika Anda mengkhianati istri saya. Saya tidak akan mempertaruhkan reputasi perusahaan saya untuk seseorang seperti Anda. Perkataan Reza membuat Galih kehilangan semua harapannya. Ia menatap ke lantai, bahunya merosot. Ia melihat kembali kemewahan rumah itu, dan ia teringat bagaimana ia menyebut rumah lamanya, kecil, demi Lana. Kini ia berada di depan rumah yang 100 kali lebih besar, dan diusir dari sana oleh wanita yang ia buang. Buulan, yang masih mencoba melawan, mencoba mendekati Anya. Anya, dengarkan ibu. Kami tidak tahu kamu sekaya ini. Kami tidak tahu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Galih. Yang terbaik. Anya tertawa kecil, tawa yang menusuk. Yang terbaik adalah ketika kalian menganggap uang lebih penting daripada hati nurani.
Ambil pelajaran dari malam ini, Bu Wulan. Kehidupan tidak selalu tentang apa yang terlihat mewah di permukaan. Pak Surya kemudian memberi isyarat kepada dua petugas keamanan yang berpostur besar. Para petugas itu bergerak, mengapit Galih, Lana, dan Bu Wulan. Lana, yang menyadari bahwa semua mata tertuju pada gaun merah menyalanya, berusaha mempertahankan martabat terakhirnya, meskipun ia sudah sangat malu. Ia mencoba menarik tangannya dari petugas, namun cengkeraman mereka terlalu kuat. "Lepaskan aku. Aku akan pergi sendiri," teriak Lana, suaranya kini terdengar histeris. Ia menatap Anya dengan kebencian yang mendidih. "Ini tidak akan berakhir di sini, Anya." "Oh, ini baru permulaan, Lana," bisik Anya kembali, namun bibirnya tetap tersenyum di hadapan tamu-tamu lainnya. Momen pengusiran itu berlangsung perlahan namun mematikan. Galih, Lana, dan Bu Wulan dipaksa berjalan melewati kerumunan tamu. Para tamu, yang sebagian besar adalah pebisnis top dan sosialita, hanya terdiam menyaksikan tontonan memalukan tersebut. Bagi mereka, ini adalah bukti nyata bahwa berurusan dengan Anya, dan terutama suaminya, Reza, adalah hal serius, dan bahwa musuh-musuh Anya akan segera lenyap dari pergaulan elit. Saat trio itu didorong keluar melalui gerbang besar, kejalanan yang gelap di luar, rasa malu mereka mencapai puncaknya. Mereka harus berjalan jauh ke tempat mobil mereka diparkir. Sepanjang jalan mendengar bisik-bisik dan bahkan melihat beberapa tamu mengambil foto secara diam-diam. "Ini semua salahmu, Lana," bentak Bu Wulan begitu mereka jauh dari gerbang. "Kau yang mendesak Galih untuk ikut. Kau bilang kau akan mengenali semua orang penting. Aku salah? Kau yang mengajukan ide gila untuk menceraikan Anya demi hartaku yang kau kira tak terbatas," balas Lana, air mata mulai membasahi make-up-nya yang mahal. Galih berjalan di antara keduanya, merasa seolah ia sedang ditelanjangi di depan umum. Ia baru saja kehilangan bukan hanya mantan istri yang kini jauh lebih berharga, tetapi juga kesempatan bisnis terakhirnya, dan martabatnya. Malam itu, ia menyadari dengan menyakitkan bahwa ia telah menukar berlian asli dengan permata palsu yang kini menyalahkan dirinya atas kegagalan mereka. Penyesalan yang menyakitkan mulai tumbuh di hati Galih, sebuah penyesalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan uang. Mereka akhirnya mencapai mobil mereka. Mereka masuk, tidak ada lagi kata-kata, hanya hening yang dipenuhi kemarahan, kesedihan, dan rasa takut akan masa depan. Mereka baru saja menyaksikan kembalinya ratu yang mereka buang, dan ratu itu sudah memiliki senjata terkuat yang siap menghancurkan sisa-sisa kehidupan mereka. Malam itu, setelah diusir dengan cara yang memalukan, mobil yang membawa Galih, Lana, dan Bu Wulan dipenuhi oleh keheningan yang menyesakan, diselingi oleh isakan Bu Wulan dan desisan amarah Lana. Rasa malu telah berubah menjadi ketakutan yang dingin. Mereka tahu, ketika pebisnis sekelas Reza Kusuma mengucapkan ancaman, itu bukanlah gertakan kosong. Keesokan harinya, ramalan buruk itu terwujud. Galih bangun dan mendapati 3 surat penting di bawah pintu. Yang pertama, dari perusahaan tempat ia mencoba mengajukan proposal, menyatakan pembatalan pertemuan lanjutan dengan alasan perubahan strategi internal, sebuah kode etik profesional untuk menghindari kerjasama dengan pihak yang bermasalah. Galih tahu, ini adalah ulah Reza. Yang kedua, dari bank, memberitahukan bahwa fasilitas kredit dan pinjaman bisnisnya ditangguhkan untuk ditinjau ulang karena adanya indikasi risiko tinggi. Lagi-lagi, intervensi non-formal dari Reza yang bisa mengakses informasi keuangan Galih melalui koneksi bank elit. Yang paling menghancurkan adalah surat ketiga, sebuah pemberitahuan eksekusi aset. Surat itu menyatakan bahwa proses hukum sengketa kepemilikan rumah telah selesai. Anya adalah pemilik tunggal yang sah, dan Galih serta penghuni lainnya, Lana dan Bu Wulan, diberi waktu 2 minggu untuk mengosongkan properti tersebut. Galih membanting surat-surat itu ke meja. Ia berteriak frustrasi, membuat Lana yang baru bangun tidur terperanjat. "Tamat. Kita tamat, Lana," teriak Galih. Anya menarik kembali semuanya. "Rumah ini, modal bisnisku, semua hancur." Lana, yang masih berusaha mempertahankan ilusi kemewahan, segera menyangkal. "Jangan bodoh. Rumah ini milik kita. Kau yang membayarnya." Anya hanya menggertak. Bu Wulan yang mendengar keributan itu bergegas masuk. Ia membaca surat eksekusi dengan tangan gemetar.
Ia melihat nama Pak Surya sebagai pengacaraannya, dan di sana tertulis jelas bahwa bukti kepemilikan lunas oleh Nyonya Anya tidak dapat diganggu-gugat. Aku tidak percaya. Wanita miskin itu, dia tidak punya apa-apa. Ratap Bu Wulan, menampar pipinya sendiri karena penyesalan yang mendalam. Saat itulah Galih, dalam keputusasaan, mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari ibunya sendiri. Dia bukan wanita miskin, Bu. Uang yang kupakai untuk membayar rumah itu, uang yang kupakai untuk modal bisnis, itu semua uang Anya. Aku hanya membayar cicilan kecil. Aku bodoh. Aku percaya dia tidak punya kekuatan. Bu Wulan ambruk di sofa. Seluruh hidupnya, seluruh kesombongannya, dibangun di atas keyakinan palsu bahwa putranya menikahi wanita miskin dan kini akan menikahi wanita yang lebih kaya. Ternyata, ia menyuruh putranya menceraikan wanita yang terkaya dari semuanya. Konflik pecah di dalam rumah. Lana menuduh Galih sebagai pembohong dan pecundang. Ia menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama 2 tahun adalah ilusi, dan koneksi yang ia banggakan dari Galih tidak ada artinya. Bu Wulan menyalahkan Lana karena terlalu banyak menuntut dan Galih, karena terlalu bodoh dan mudah dihasut. Kau menghancurkan masa depan Galih, teriak Bu Wulan pada Lana. Kau menghancurkan hidupku. Aku menceraikanmu, Galih, balas Lana, beranjak ke kamar untuk mengemasi semua perhiasan dan barang-barang mahalnya. Namun, di sini takdir kembali memukul mereka. Karena Galih dan Lana baru menikah 2 tahun dan tidak memiliki perjanjian pranikah yang kuat, Pak Surya telah mempersiapkan langkah hukum yang cepat. Tak lama setelah Lana mengumumkan perceraian, ia menerima panggilan telepon dari pengacaranya sendiri, yang memberitahu bahwa Lana tidak akan mendapatkan apa-apa dari Galih karena Galih tidak memiliki aset nyata. Semuanya sudah ditarik kembali oleh Anya. Lana bahkan harus menghadapi tuntutan hukum dari beberapa butik mewah, karena menunggak pembayaran, hutang yang ia harapkan Galih akan bayar. Lana, tanpa modal, tanpa uang, dan tanpa prospek, terpaksa meninggalkan Galih dan Bu Wulan. Ia membawa barang-barang yang bisa ia selamatkan dan kembali ke rumah orang tuanya, sebuah rumah yang tidak semewah yang ia pamerkan. Galih dan Bu Wulan ditinggalkan berdua di rumah besar yang kini terasa dingin dan kosong. 2 minggu kemudian, dengan wajah tertunduk dan hati yang hancur, mereka harus mengemasi sisa-sisa barang mereka dan keluar dari rumah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Momen pengusiran itu terasa seperti deja vu yang menyakitkan. Bedanya, kali ini tidak ada pelayan catering atau sampanye, hanya air mata dan tatapan kasihan dari tetangga-tetangga lama mereka. Bu Wulan, yang dulu suka bergosip tentang kemewahan, kini menjadi bahan gosip. Mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan elit yang mereka dambakan. Galih harus menjual sisa-sisa mobilnya yang tidak seberapa dan mencoba mencari pekerjaan serabutan, karena reputasinya sudah hancur total di dunia bisnis, berkat pengaruh Reza. Bu Wulan, yang jatuh sakit karena stres, tidak lagi memiliki perhiasan untuk dipamerkan atau klub sosialita untuk dikunjungi. Mereka hidup dalam kesulitan, setiap hari dihantui oleh penyesalan. Galih terus-menerus memimpikan pesta di kediaman Anya, membayangkan betapa bahagianya ia jika ia tidak mendengarkan Bu Wulan. Bu Wulan terus mengingat bagaimana ia menghina Anya. Mereka kini tahu bahwa wanita yang mereka sebut tidak cantik dan tidak kaya, adalah wanita yang tidak hanya mengambil kembali asetnya, tetapi juga mengambil alih seluruh kekuasaan dalam hidup mereka. Ilusi kemewahan mereka hancur total, digantikan oleh kenyataan pahit kebangkrutan. 1 tahun telah berlalu sejak insiden memalukan di pesta Anya. Kehidupan Galih dan Bu Wulan menjadi bayangan dari masa lalu mereka yang mewah. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Bisnis Galih benar-benar mati, dan ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai supir taksi online, pekerjaan yang dulu ia pandang rendah. Bu Wulan, yang dulunya selalu tampil elegan, kini menghabiskan hari-harinya di rumah, terus-menerus meratap dan menyesali pilihannya. Mereka sering membaca berita tentang kesuksesan Anya dan Reza di majalah bisnis. Setiap artikel, setiap foto senyum bahagia Anya, adalah siksaan baru bagi mereka. Galih, yang setiap hari melewati jalanan di sekitar rumah Anya yang dulu, selalu memejamkan mata, dihantui oleh kenangan tentang bagaimana ia mengusir wanita itu. Ia menyesal bukan hanya karena kehilangan kekayaan, tetapi karena kehilangan cinta dan kesetiaan yang tidak pernah bisa ia dapatkan dari Lana. Lana sendiri juga tidak luput dari karma.
Ia gagal mendapatkan pria kaya baru. Dengan reputasi buruk dan tanpa modal, ia harus bekerja keras di perusahaan yang biasa-biasa saja. Setiap kali ia melihat berita tentang Anya dan Reza, amarah dan penyesalan akan menghantamnya. Ia menyadari bahwa ia telah membuang waktu dan energinya untuk merebut pria yang lemah dan kini menjadi pecundang. Lana mengakhiri bab 10 dengan hidup yang penuh utang dan rasa frustrasi. Di lain sisi, kehidupan Anya dipenuhi cahaya baru. Ia dan Reza resmi menikah dalam sebuah upacara sederhana namun hangat yang jauh dari sorotan publik. Reza adalah suami yang menghargai kecerdasan dan kemampuan Anya, bukan karena kekayaannya. Mereka berbagi visi, membangun kerajaan bisnis mereka bersama, dan yang terpenting, membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan saling menghormati. Suatu sore, saat Anya sedang bersantai di taman rumah barunya, Pak Surya datang berkunjung. "Anya, saya baru saja melihat Galih. Dia bekerja sebagai supir taksi, tampak sangat lelah," kata Pak Surya, dengan nada prihatin. Anya hanya mengangguk, tanpa ada nada senang atau puas dalam suaranya. "Dia mendapatkan apa yang ia tanam, Pak Surya. Saya tidak punya niat buruk lagi padanya. Saya hanya ingin fokus pada kehidupan saya dan Reza." Pak Surya menyerahkan sebuah dokumen. "Ini adalah berkas penutupan semua tuntutan hukum dan pembatalan hak properti Anda. Semuanya sudah bersih. Anda benar-benar bebas dari masa lalu Anda." Anya menerima dokumen itu. Ia memandangi halaman kosong di belakang rumahnya, di mana ia dan Reza berencana membangun tempat bermain untuk anak-anak mereka kelak. Anya kini menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain jatuh, tetapi tentang membangun kebahagiaan yang otentik dan tak tergoyahkan. Ia telah membuktikan bahwa ia lebih cantik dan lebih kaya dalam setiap aspek kehidupan, hati, kecerdasan, dan kekayaan sejati. Galih, Bulan, dan Lana tetaplah terperangkap dalam penyesalan mereka sendiri, dihantui oleh keputusan buruk yang mereka ambil 2 tahun lalu. Mereka harus melihat Anya hidup bahagia, tidak tersentuh oleh drama dan kebohongan mereka. Anya tidak perlu menoleh ke belakang. Keberhasilannya dan kebahagiaannya yang murni adalah hukuman yang paling sempurna dan abadi bagi mereka. Di rumah mewahnya, Anya berdiri di samping Reza, memandang langit sore. Ia telah memenangkan peperangan bukan dengan merengek atau memohon, tetapi dengan bangkit dan membangun kekuatannya sendiri. Ia menemukan cinta sejati pada pria yang menghargai dirinya apa adanya, dan ia mendapatkan kembali martabatnya yang pernah diinjak-injak. Ia adalah inspirasi, simbol dari seorang wanita yang menolak menjadi korban dan memilih menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Kecantikan dan kekayaan sejati terletak pada harga diri dan kecerdasan, bukan pada apa yang terlihat di mata orang lain. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena orang yang Anda buang hari ini bisa jadi adalah pemilik takdir Anda di masa depan.